uji korelasi nominal dan uji Pearson-Sea dan Kramers-Fee. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas B yang akan menjelaskan mengenai uji Pearson-Sea dan Kramers-Fee dengan anggota sebagai berikut. Uji Pearson-Sea dan Kramers-Fee termasuk dalam studi korelasional, yaitu studi yang dilakukan apabila peneliti tertarik untuk menggambarkan variabel-variabel yang penting yang berhubungan dengan suatu masalah. Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Besarnya hubungan antar variabel ditentukan dengan yang pertama, koefisien asosiasi untuk variabel nominal dengan 0 lebih kecil sama dengan rho lebih kecil sama dengan 1. Dan yang kedua, koefisien korelasi untuk variabel rasio atau ordinal atau interval dengan negatif 1 lebih kecil sama dengan rho lebih kecil sama dengan positif 1. Selanjutnya, di slide kelima, saya akan menjelaskan salah satu uji untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel, yaitu uji Pearson-Sea dan Kramers-Fee. Di slide ke-6 ini, ada rumus Pearson-Sea dengan C sama dengan akar dari X kuadrat dibagi dengan N tambah X kuadrat. Dengan C sama dengan nilai Pearson-Sea, kemudian N adalah jumlah total sampel, dan X kuadrat adalah nilai chi-square. Kemudian, di slide ke-7 ini, ada rumus dari Kramers-Fee dengan V sama dengan akar dari X kuadrat dibagi dengan N dikali A kurang 1. Dengan V merupakan nilai Kramers-Fee, kemudian N adalah jumlah total sampel, dan A adalah nilai terkecil antara jumlah baris dan kolom. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu soal ada 2 baris dan 4 kolom, maka nilai yang diambil untuk A adalah 2. Sedangkan X kuadrat adalah nilai chi-square. Kemudian, di slide ke-8 ini, ada kriteria Guilford yang digunakan untuk memaknakan nilai koefisien asosiasi atau korelasi antar variabel yang diteliti. Ada 6 kriteria dari kriteria Guilford ini. Yang pertama, tidak ada hubungan. Yang kedua, hubungannya rendah. Yang ketiga, hubungannya sedang. Yang keempat, hubungannya tinggi. Yang kelima, hubungannya tinggi sekali. Dan yang terakhir, hubungannya sempurna. Selanjutnya, di slide ke-9 ini saya akan menjelaskan langkah pengerjaan dari uji Pearson-Sea dan Kramers-Fee. Langkah pertama yang harus dilakukan seperti biasa, kita harus menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Kemudian, H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Langkah keduanya, kita harus menentukan statistik uji dari rumus di bawah ini. NIJ merupakan jumlah kasus hasil observasi pada baris ke-I dan kolom ke-J. Sedangkan EIJ merupakan jumlah kasus yang diekspektasikan pada baris ke-I dan kolom ke-J. Ekspektasi ini bisa didapatkan menggunakan rumus yang sudah dipelajari di bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, di slide ke-10 ini, ada langkah ketiga yaitu menentukan kriteria uji. Dalam pengerjaan manual, jika nilai X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. X kuadrat tabel ini dapat dilihat dari tabel C. Degrees of freedom dari tabel C ditemukan dari row dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Sedangkan dalam pengerjaan SPSS, jika p-value kurang dari sama dengan nilai alfa, maka H0 ditolak. Selanjutnya, langkah keempat, kita harus menghitung nilai Kramers-Fee dan Pearson-Sea. Setelah didapat hasilnya, kemudian kita lanjut ke langkah kelima, yaitu menentukan kesimpulan. Selanjutnya adalah contoh soal. Pada contoh soal kali ini, seorang trainer ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Ujilah menggunakan uji Pearson-Sea dan Kramers-Fee dengan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan jenis olahraga yang sering dilakukan?
Data yang digunakan seperti yang tertera pada contoh soal. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan secara manual. Langkah pertama menentukan H0 dan H1, yaitu H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan jenis olahraga, H1 terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan jenis olahraga. Langkah kedua adalah statistik uji. Pada langkah ini menggunakan rumus chi-square dan mendapatkan hasil x kuadrat sebesar 18,587. Langkah ketiga adalah kriteria uji. Dengan syarat H0 ditolak jika nilai x kuadrat hitung lebih besar dari nilai x kuadrat tabel. Pada contoh kali ini, x kuadrat hitung sebesar 18,857 lebih besar daripada x kuadrat tabel sebesar 7,81. Maka H0 ditolak sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan jenis olahraga yang dipilih. Sehingga kita akan melakukan uji Pearson-C dan Kramers-V. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu menghitung nilai koefisien asosiasi dengan N sebesar 290 dan X kuadrat seperti yang sudah didapatkan tadi, 18,857. Saat menghitung Pearson-C, kita menggunakan rumus akar X kuadrat dibagi N plus X kuadrat. Dan pada contoh soal kali ini kita mendapatkan nilai sebesar 0,247. Selanjutnya untuk uji Kramers-V kita menggunakan rumus akar X kuadrat dibagi N kurung buka A dikurang 1 kurung tutup, yang dimana setelah kita menggunakan rumus itu mendapatkan hasil sebesar 0,255. Dan jangan lupa untuk membandingkan hasil yang didapat dengan kriteria Guilford. Selanjutnya langkah kelima, yaitu kesimpulan. Setelah membandingkan hasil yang didapat dengan kriteria Guilford, hal tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang rendah antara jenis kelamin dengan jenis olahraga yang dilakukan. Untuk report result bisa dilihat seperti yang tertera di bawah langkah kelima. Uji chi-square dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara jenis kelamin dengan jenis olahraga yang dilakukannya. Berdasarkan pengujian tersebut, dihasilkan X kuadrat sebesar 18,857, maka H0 ditolak sehingga dapat dilakukan uji korelasi Pearson-C dan Kramers-V. Berdasarkan uji Pearson-C dan Kramers-V, didapatkan C sebesar 0,247 dan V sebesar 0,255, yang berarti adanya hubungan yang rendah antara jenis kelamin dengan jenis olahraga yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah pengerjaan menggunakan SPSS. Pertama, masukkan data pada data view sesuai dengan soal. Kedua, masukkan value labels jenis kelamin pada variabel view dengan 1 sebagai perempuan, 2 sebagai laki-laki. Selanjutnya, masukkan value labels juga jenis olahraga dengan 1 bersepeda, 2 jogging, 3 sit up, dan 4 yoga. Ubah data menjadi weight cases berdasarkan jumlah, lalu klik OK. Langkah keempat, yaitu klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu klik Cross Tab. Setelah klik Cross Tab, akan keluar tampilan seperti pada langkah kelima, lalu masukkan variabel jenis kelamin ke dalam row dan variabel jenis olahraga ke dalam kolom, lalu klik Statistik. Setelah diklik Statistik, akan keluar tampilan seperti langkah keenam, lalu checklist chi-square, V dan Kramers-V untuk menghitung Kramers, dan contingency coefficient untuk menghitung Pearson. Selanjutnya, klik Continue. Setelah menghitung data menggunakan SPSS, selanjutnya kita membuat langkah pengerjaan laporan. Langkah pertama yaitu menentukan H0 dan H1, yang dimana H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan jenis olahraga, dan H1-nya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan jenis olahraga. Langkah kedua yaitu menentukan statistik uji seperti yang tertera pada slide. Langkah ketiga yaitu tentukan kriteria uji yang dimana tolak H0 jika p-value lebih kecil dibanding nilai alfa.
dan tentukan nilai koefisiensi korelasi sesuai dengan kriteria Guilford. Langkah keempat yaitu membuat kesimpulan, yang dimana terdapat hubungan yang rendah antara jenis kelamin dengan jenis olahraga yang dilakukan. Langkah terakhir yaitu membuat report result. Agar teman-teman dapat lebih memahami uji Pearson-C dan Kramers-V, teman-teman dapat mengerjakan soal ini. Selamat mengerjakan!